Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zevanya Nurcayani dengan NIM 2010205067. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah metode intervensi individu dengan dosen pengampu Bapak Idan Ramdhani MA. Video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak. Yang pertama adalah merefleksikan materi presentasi dari kelompok 1 hingga kelompok terakhir. Yang kedua, menjelaskan secara ulang isi materi presentasi kelompok saya. Dan yang terakhir, menjelaskan apa itu casework. Baik, langsung saja. Untuk kelompok pertama, mereka menjelaskan tentang konsep pelayanan sosial. Nah, konsep pelayanan sosial itu sendiri adalah suatu pelayanan yang di dalamnya itu terdapat program yang dikhususkan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Contohnya yaitu PMKS, gelandangan dan pengemis, serta disabilitas. Pelayanan sosial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pelayanan sosial yang bersifat komprehensif, yaitu seperti bantuan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pelayanan sosial yang memiliki ruang lingkup jelas. Contohnya yaitu perlindungan anak dan kesejahteraan sosial keluarga. Kelompok 2 menjelaskan mengenai konsep praktik pekerja sosial dengan individu. Nah, praktik pekerja sosial yaitu sebuah praktik yang di dalamnya terdapat interaksi antara pekerja sosial dengan klien yang dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, serta jenis pertolongan. Terdapat 4 fase praktik yang disarankan, yakni fase persiapan, fase permulaan, fase pertengahan, dan fase akhir. Kemudian kelompok 3, mereka menjelaskan tentang interaksi pekerja sosial. Nah, di dalam interaksi pekerja sosial itu terdapat 3 interaksi. Yang pertama ada interaksi fase pertumbuhan, yang di dalamnya itu mengadakan kontak kerja dengan klien. Yang kedua ada interaksi fase kerja, yang di dalamnya itu ditandai dengan ilusi dalam proses wawancara dengan klien yang mendukung dan memberikan respon. Yang ketiga ada interaksi fase akhir, yang dimana fase ini terdapat urgensi yang disebabkan keterbatasan klien dengan pekerja sosial, yang dimana pekerja sosial itu harus dituntut untuk berpikir positif. Kelompok 4, mereka menjelaskan tentang permasalahan dan kebutuhan klien pada praktek pekerjaan sosial dengan individu. Nah, seorang individu itu memiliki variasi. Yang pertama memiliki fisik yang unik, yang kedua memiliki emosional yang unik, yang ketiga menempati pusat keunikan, yang keempat memiliki keunikan trauma, yang kelima memiliki keunikan problem, dan yang terakhir ada keberadaan yang unik. Pekerja sosial dalam hakikatnya yaitu menolong dan memberikan bantuan kepada klien dengan cara menghargai, mengakui, serta memegang aspek keberadaan klien. Dan kelompok 5, mereka menjelaskan tentang permasalahan klien dalam praktik pekerjaan sosial. Seorang klien itu memiliki kebutuhan untuk yang pertama diterima, yang kedua didengar, yang ketiga dihargai, yang keempat memiliki privasi, yang kelima dimengerti, dan yang terakhir dibantu. Kelompok 6 menjelaskan tentang praktek pekerjaan sosial dengan individu. Praktek pekerjaan sosial dengan individu itu yaitu sebuah praktek yang di dalamnya terdapat 4 aspek. Yang pertama, asas-asas praktek pekerjaan sosial yang meliputi kerahasiaan, empati, hubungan, individualisasi, dan kesadaran diri seorang pekerja sosial. Yang kedua ada kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu. Yang pertama ada klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi, dan situasi pertolongan. Kemudian yang ketiga ada peran pekerja sosial di dalam pekerjaan sosial. Yang pertama ada mengembangkan, memelihara, serta memperkuat sistem kesejahteraan sosial. Yang kedua ada menjamin standar substansi, kesehatan, dan juga kesejahteraan semua orang. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan dalam
melakukan sistem sosial. Dan yang terakhir yaitu mendorong serta meningkatkan ketersediaan sosial. Ketertiban sosial. Kelompok 7 menjelaskan tentang peran pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan proses praktik pekerjaan sosial dengan individu. Peran seorang pekerja sosial meliputi yang pertama mengembangkan, memelihara, serta mempertahankan sistem kesejahteraan sosial. Yang kedua menjamin standar substansi kesehatan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial. Yang keempat mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial. Kemudian yang kedua struktur proses dalam praktek pekerjaan sosial. Yang pertama ada pelamaran, yang kedua ada pengungkapan, yang ketiga ada penarikan kesimpulan, yang keempat ada definisi masalah, yang kelima ada penentuan tujuan, yang keenam ada metode alternatif intervensi, yang ketujuh ada pembuatan kontrak, yang kedelapan ada pelaksanaan kegiatan, yang kesembilan ada evaluasi, dan yang terakhir ada terminasi. Kelompok 8 menjelaskan tentang kajian dalam praktek pekerjaan sosial dengan individu. Dalam kajian praktek pekerjaan sosial dengan individu terdapat 3 fase. Yang pertama, fase 1, klien membicarakan masalah secara tidak langsung dengan pekerja sosial. Yang kedua, fase permulaan. Klien dan Peksos memulai pemecahan masalah dengan membuat kontrak. Yang ketiga, fase akhir, yakni seorang pekerja sosial memperlihatkan interaksi, mengerti kepada perasaan seorang klien. Kelompok 9 menjelaskan tentang individu dan keluarga. Yang pertama ada asas-asas individu dan Peksos. Asas individu dan Peksos meliputi kerahasiaan, empati, hubungan, individualisasi, partisipasi, dan kesadaran dari diri seorang pekerja sosial. Yang kedua, kerangka praktik pekerjaan sosial dengan individu, yang meliputi klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi, dan situasi pertolongan. Kemudian yang ketiga ada praktek pekerjaan sosial dengan individu. Praktek pekerjaan sosial dengan individu memiliki tahap proses pertolongan yang dimana seorang Peksos memberi pertolongan kepada klien dalam tahap-tahap yang telah ditentukan. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan materi presentasi kelompok saya dengan judul permasalahan klien pada praktek pekerjaan sosial. Klien memiliki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk didengar. Nah, dalam kebutuhan untuk didengar ini, seorang klien memiliki 3 alasan. Yang pertama, seorang klien memiliki variasi mendasar terhadap fisik, sosial, dan serta emosional. Yang kedua, seorang pekerja sosial memiliki hubungan erat dengan klien. Dan yang ketiga, seorang pekerja sosial tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa kehadiran seorang klien. Yang kedua, kebutuhan untuk didengar. Seorang individu memiliki 2 cara dalam menyampaikan permasalahannya kepada klien. Yang pertama dengan cara verbal. Dilakukan dengan cara wawancara face to face dengan pekerja sosial. Dan yang kedua, ada komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek seperti raut wajah, cara berpakaian, serta kontak mata seorang Peksos dengan klien. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima. Hal penting dalam penerimaan klien yaitu penting untuk berhubungan, penting untuk diagnosa, dan penting untuk terapi. Kemudian dalam privasi, seorang klien berhak mendapatkan privasi sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial. Nah, privasi tersebut juga merupakan hak seorang klien dan seorang klien dapat menentukan privasi tersebut ingin disebarluaskan atau dirahasiakan. Kemudian kebutuhan untuk dimengerti. Kemudian yang terakhir, kebutuhan untuk dibantu. Dalam
kebutuhan untuk dibantu, seorang klien memiliki 2 elemen yang dibutuhkan atau dilibatkan. Yang pertama ada lembaga sosial yang menentukan fokus serta kerja dari seorang pekerja sosial. Yang kedua ada pekerja sosial yang dimana klien memiliki kontak dengan seorang pekerja sosial untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apa itu cash work. Cash work biasa disebut dengan bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial itu adalah rangkaian yang digunakan dalam teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu seorang individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelaksanaan secara tetap atau pelayanan secara tetap. Terdapat 4 proses dari cash work. Yang pertama ada tahap penelitian, yakni seorang peksos mengumpulkan data-data klien. Yang kedua ada tahap pengkajian, yakni seorang peksos mengkaji bentuk-bentuk terapi yang akan dilakukan kepada klien. Yang ketiga ada tahap intervensi, yakni pertemuan antara klien dengan seorang pekerja sosial. Yang terakhir ada tahap terminasi, yakni tahap yang dimana terjadi relasi antara klien dan seorang pekerja sosial itu dihentikan. Yang dapat saya jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Idan Ramdhani. Apabila ada salah kata dan salah jawaban, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.